Selena, Ruby, Oh iya, Marcel. Yusun Jin. Jadi aku suka banget sih ini combo di sebelah kirinya. Tapi karena udah dikapul 3-2, Navi dulu gak sih? Oke, kita lihat aja, let's go. Kita akan langsung aja masuk ke dalam in-game untuk membuktikan apakah ini akan menjadi 3-1 untuk sang Landa Kuning atau Navi Junior memaksa adanya game yang kelima. Oke, selamat datang di dalam Land of Dawn. Sesuai dengan prediksi di awal juga ketika udah ada Yusun Shin ini biasanya akan memunculkan fighter-fighter untuk gold lane-nya. Dan di sini kita akan menyaksikan Ruby, tapi perlu diperhatikan juga kalau Brody ini adalah hero yang sangat kuat di area laning. Jadi harus hati-hati ya buat Ruby-nya. Mungkin bisa, ya dia bisa nge-stop lah ketika dikecup, tapi dia nggak bisa menghindar nih dari range yang jauh di tangan Kel. Dan ini dua-duanya di area gold lane, typical physical touch dua-duanya ya kan. Kayak Ruby, tarik dengan Emo Fender, Brody juga bisa mengecup, tapi dari setelan emblem. Menarik sih ya, Selena masih dengan Season Hunter karena ya tugasnya adalah di sini untuk ngebantu Yusun Shin-nya supaya bisa lebih cepat ke arah farming. Beda dengan game sebelumnya, sekarang ada yang bantuin supaya early snowball-nya bisa benar-benar berjalan. Tapi ya untuk Marcel ini ada beda-beda ya. Biasa ada yang bawa support, ada yang bawa tank, tapi untuk kali ini Virgie akan bawa tank karena emang secara komposisinya kan dia butuh jadi satu badan juga lah ya untuk di awal biar nggak terlalu gampang ke pick off karena mengandalkan Beleric yang masih harus sibuk laning dulu. Iya, dan Beleric kan juga untuk laningnya agak lama nih, jalannya juga agak berat. Jadi untuk nahan di early memang Marcelnya harus sustain, harus kuat dengan setelan emblem tank yang dia bawakan. Dan so far dari gerakan keduanya lumayan berhati-hati, nggak ada yang mau untuk ngambil inisiasi pertama. Meskipun mereka di sini punya tipikal hero yang bisa in and out. Contoh kayak Harley dari Navi Junior. Betul, dan sejauh ini terlihat juga bagaimana item sessions yang dibentuk masih sangat minim. Sama-sama fokus ke arah damage dulu untuk Brody dan juga untuk ke arah Ruby-nya. Tapi jujur nih Marcel udah jadi pelatih culture ya. Sepatu udah sepatu running. Tinggal diganggu aja sih siapapun yang mencoba untuk lewat Kraven Star masuk. Langsung hilang tanpa butuh waktu yang lama. Namun lihat bagaimana tim fight masih pecah kembali. Davian menzoni karena seorang Fran. Turtle-nya masih diperjuangkan dimana ternyata Harley dari Reds harus kehilangan nyawa. Turtle 2 bar tersisa namun Super Fish bakal ditangkap oleh Mas di bagian belakang. Double kill didapatkan oleh Rick J. Dan bahkan kini triple kill untuk Rick J. Mas triple kill Beleric loh ini. Beleric XP loh ini. Oh, hati-hati. Nggak kena ya. Itu loh kombo-komboannya loh. Dicekrek bentar, Lele masuk. Tapi ngeri banget sih ini untuk penggunaan Beleric karena Beleric yang menyeramkan menurutku adalah Beleric yang menggunakan flicker. Karena dia bisa langsung lompat, buka Breath of Dryad, selesai sudah nyawa dari siapapun yang mendekat. Dan efeknya apa sekarang dari Onyx Prime? Mereka udah pegang 4 poin eliminasi dengan 2000 gold lebih unggul. Ada beberapa debut pick emang yang kita lihat, tapi sebenarnya nothing special lah ya kalau kita ngomongin ke arah hero-nya memang ke arah hero-hero yang lagi meta. Paling dari Eudoranya aja sih yang ternyata secara track record ini mendapatkan kekalahan di game sebelumnya. Semoga hasilnya bisa sedikit berbeda karena pengejaran dari Franz. Mountain Shocker, Trestless, tapi ada backup dari Davian. Namun bisakah selamat? Harley-nya tidak. Karena Golden Hour cekrek. Sudah langsung aja dikeluarkan dan bahkan Davian menyusul Ren pindah alam. Itu susah banget sih kalau Golden Hour udah ditaruh di gang sempit. Karena mau pulang juga gimana, mau di backup juga udah nggak bisa. Dan itu udah jadi dead end sih untuk siapapun yang terjebak di bagian depan. Dan sebuah fun fact by GoPay, sebelum memperkuat Onyx Prime, X-Magic pernah membela tim Navi MPL ID selama 3 musim, yaitu season 15 sampai season 17. Ada banyak ya fenomena player-player MPL ID yang harus dulu ke MDL tapi... Lagi-lagi loh ya, waduh. XP, apalagi yang tipikal damage kayak Lapu, 03 di awal, berat. Sulit sih. Sulit. Masalahnya lawannya Beleric. Betul. Bagaimana cara menghabisinya? Gimana pun juga agak susah, kecuali memang ada backup rotasi ya. Cuman masalahnya sejauh ini nggak ada rotasi yang bisa dimenangkan oleh Navi Junior, selalu dipegang sama Onyx Prime nih untuk temponya. Dan maka sekarang dari Onyx Prime mereka sudah mulai set up di arah Turtle. Oke, Turtle didapatkan dengan mudah oleh Onyx Prime knockout test karena memang terlalu beresiko ya dari Navi Junior untuk melakukan kontes. Oh, I'm offended-nya connect. Tapi tiba-tiba surprise. Ada banyak kejutan yang dihadirkan oleh Navi Junior sehingga Benz tumbang di sana. Dan ya
perebutan yang akhirnya terjadi. Setidaknya Navi Junior bisa merebut 1 player saja. Tapi masih jauh dari kata cukup. Mereka masih harus kejar banyak hal yang belum terpenuhi. Mulai dari goldnya, dari turret-turretnya juga. Karena untuk turret bagian bottom lane ini kan tadi udah dikejar. Perih menusuk dada dan Skypiercer dari France dapat tambahan lagi. Dan sekali lagi X-Magic ini sangat diam-diam menghanyutkan deh. Yang baru tadi kita bahas pengalaman dia di MPL, nggak bisa bohong. Masih 100% team fight participation sejauh ini. Meskipun tanpa poin eliminasi, tapi kebayang betapa banyaknya Lele dan lihat dari area top lane. Ya. Ada yang kena Lele tuh kayaknya tuh di atas tuh. Dan benar saja hilang kali ini Kel. Dan wah, Navi Junior benar-benar gak dikasih nafas sih kayaknya sih untuk di game kali ini. Karena lihat nih, mereka bukan cuma kalah di area mid atau di area river, tapi di area XP kalah. Goldnya juga kalah. Dan ini akan membuat keunggulan dari Onyx Prime semakin menjauh, semakin tinggi lagi. Tapi Davian memberikan perlawanan atas gerakan teman-teman tim Onyx Prime yang mencoba untuk bisa ngepanis dirinya. Dan jujur, KZ-Man di titik ini udah bingung nih arah rotasinya mau gimana. Iya. Harley dari Ren juga dikasih kandang ya, kayaknya dikandangin banget. Dia mau ngapain pun susah kalau posisinya kayak gini. Mau target bingung ke arah siapa. Meskipun nggak terlalu tebal ya, Selena, Ruby, Marcel bisa jadi target banget dari Deadly Magic. Tapi dia nggak dapetin celahnya. Apalagi dengan Nishinshin yang udah pegang 30 stack Skypierce, 0 dead, 5 kill, 2 assist di level yang ke-11. Sementara Ren-nya masih di level yang ke-8 tuh. Waduh. Kena lagi lelenya buset kenyang nih. Lele. Kecap mana kecap? Sambel dong. Terus makan lele pakai kecap? Iya lah pakai kecap. Gila apa? Sambel dong. Langsung ya teman-teman. Pakai sambal apa pakai kecap ya? Kecap Karena lah. sekarang selain ikan lele, ada kura-kura juga. Yang masih ditunggu oleh Onyx Prime untuk bisa mereka dapatkan. Parpal akan coba untuk kembali dicuri dan lihat ketimpangan ekonominya bos. Benar-benar sejauh itu. Tapi cekrit. Mania dan Torn 4 memori dikeluarkan, tumbang kah? Tidak. Itu sih foto keluarga ya, jatuhnya rame banget. Yang masuk ke dalam lingkaran dari Golden Hour. Tapi memang targetnya bukan karena poin eliminasi ya, melainkan discard aja supaya bisa dapetin objektif. Dan efek ton dari Beleric ini juga jangan lupakan sangat menyebalkan. Terlalu banyak efek sisi yang tersedia dari Onyx Prime dan Navi Junior nampaknya belum bisa memecahkan ya solusinya. Dan kalau kita ngomongin karena winning condition di menit-menit seperti ini agak sulit nampaknya. Tuh kan ada yang bilang kecap. Sambel lah. Oh, tapi Virgi dari bagian belakang. Surprise! Tarikan paut dari I'm of dan seorang band. Dan bahkan kini KZ-Man mencoba untuk bisa lari kepada Wrath of Dragon kedua. Torn apart Memory memberikan perlawanan tapi damage-nya tidak ada. Double kill ke seorang France. Looking for triple kill. Triple kill didapatkan. Manny yang bakal dicari. Namun ter-shutdown. France, semangat anak muda yang berlebihan. Nggak masalah, 3 poin kill dapat jedak-jeduk di TikTok seminggu. Dan mereka dapetin banyak keuntungan termasuk 1 buah inner turret di area mid lane juga. Wow. Onyx Prime. Tapi France harus lebih sabar. Ingat, dia yang sekarang lagi snowball. Ya, bounty-nya dia ini mahal banget. Dan untungnya pecahnya bukan sama core hero-nya teman-teman tim Navi Junior ya. Iya, nggak sama Ren gitu misalnya. Tapi tetap sih, ini jadi sebuah warning ya buat teman-teman dari Onyx. Kalau misalnya mereka nggak boleh terlalu tergesa-gesa lagi, harus diturunkan temponya dan harus memastikan 5.000 keunggulan gold ini dijaga dengan baik. Jangan sampai tertinggal. Divine Glaive dari Ren juga sudah hadir untuk penetrasi ke arah hero-hero yang tebal. Tapi balik lagi, ini tuh bukan masalah itemization kalau menurutku. Ini emang masalah positioning yang susah banget untuk ngasih Deadly Magic-nya dari Ren ke siapapun itu. Iya. Tapi itu sekarang dari kedua belah sisi, terutama dari Navi Junior. Gak banyak opsi yang bisa mereka lakukan dengan kondisi yang tertinggal kayak gini. Bersabar, nunggu, main pelan. Ini harus bisa mereka untuk lakukan karena kalau kita ngomongin momen, agak bingung sih momennya bisa datang dari siapa ya. Apakah itu Davian, apakah itu Ren, apakah itu Super Pin. Sekarang dari apa yang kita pelajarin di game hari ini, France kalau udah snowball, kalau dia nggak blunder, susah untuk take down. Iya sih. 8 poin kill masalahnya. Dan lihat di bagian bawah ya. Tadi pertemuan yang sempat terjadi karena Harley-nya udah melakukan plan gini sekarang. Split push aja deh. Tapi masalah split push pun gak tenang. Ada gangguan dari seorang Marcel yang siap menghantui. Oke, terus sekarang kita lihat Onyx Prime pelan-pelan mereka coba untuk bisa menembus pertahanan dari Navi Junior.
Abyssal Row kembali dilemparkan, belum on point untuk saat ini. Tapi sekarang dari Onyx Prime, mereka bakal mencoba untuk melakukan 3-lane push pastinya. Untuk bisa memastikan dari pasif setiap inhibitor turretnya hancur terlebih dahulu. Dan Franz sudah mencapai level 15 juga. Blade of Despair sudah di tangan bahkan kembali. Oh! Dicekrek dulu karena ingin memecah pasif dari base turret. Namun kalkulasi sedikit salah, namun tidak masalah. Karena tidak nge-cause apapun untuk Onyx Prime. Iya, targetnya memang sedikit berbeda, tapi nggak masalah. Masih ada wave minion selanjutnya juga yang bisa dimaksimalkan oleh Onyx Prime dengan 7.200 gold yang mereka pegang. Kalau kita ngomongin ke arah high ground defensif, ini bukan tipikal hero-hero yang bisa ngebuat momen banget. Langsung ditabrak, lihat bagaimana kali ini Davian menjadi garda terdepan. Akan mencoba untuk bisa bertahan, namun ternyata Blaze bakal kehilangan nyawanya. Abyssal Row masuk, tapi Davian selamat. Dan Phantom Dire tak begitu cantik, kita mempesona. Kena 2 di sana, namun malah membuat Rick J ter-shutdown. Dan 2 player Onyx hilang tanpa ada pertukaran. Dan satu base turret di area mid lane yang juga berhasil ditembus akan jadi sebuah masalah di mana super wave minionnya akan hadir. Tapi balik lagi, kalau kita ngomongin dengan draft yang dibawakan sama Navi Junior, memang chance mereka untuk bisa ngedapetin burst damage itu akan sangat besar gitu dengan Harley, Eudora, dan juga Brody. Tapi kalau kita ngomongin defensif, ini nggak ada efek sisi yang benar-benar powerful kayak Belleric atau kayak Ruby. Mereka harus main secara pick off. Glue-nya harus bisa dapetin satu atau lapu-lapunya deh kasih efek stun ke arah satu player, baru mereka bisa ciptain ke arah poin eliminasi. Sisanya akan sangat susah ketika berhadapan dengan situasi 5 versus 5. Ya. Onyx lebih sabar lagi Onyx. Ini baru satu inhibitor nih yang mereka dapetin di area tengah. Kalau mereka nggak sabar ya, ini pelan-pelan nanti power dari seorang kill akan terkumpul. Dan jangan lupa ya Brody, mungkin dia marksman yang kuat di laning, tapi sebagaimana marksman pada umumnya, late game juga dia damage-nya akan sangat amat tinggi. Apalagi untuk sekarang, ya memang beradaptasi sama Malefic Gun sih, main di range ya. Karena memang range-nya beliau ini rada pendek. Cuman ya memang kalau kita ngomongin apakah masih bisa ditahan oleh Onyx Prime, masih. Terutama dari Rick J tuh yang udah punya antivirus. Iya ya. Cuman kelihatan ya tadi dari segi itemizations-nya, Navi Junior hampir semuanya bikin damage kan. Kan Glue sekarang juga bikinnya Glowing One kan? Iya, Glue jahat. Glue jahat. Tapi di sini jadinya nggak jahat karena mereka nggak punya defensif sama sekali jadinya. Makanya Davian setelah War X mau nggak mau harus bikin defensive item dan ya berharap kepada sebuah keajaiban lagi pada akhirnya. Makanya Navi Junior mereka harus mencari celah atau cara sih. Betul. Untuk bisa nge-pick off salah satu player dan momentum tersebut akan ada di Caseman. Oke. Let's see. Kira-kira bisakah teman-teman dari Onyx untuk bertahan dari gempuran Navi lebih tepatnya. Karena Navi bakal berjuang habis-habisan ya. Mereka bakal mendefend dengan apapun yang mereka miliki. Dan untuk saat ini Lord akan datang di bagian tengah. Pelan tapi pasti. Perlahan tapi jadi, Navi Junior mampukah mereka untuk memperpanjang nafas mereka kali ini. Karena lihat bagaimana sekarang Davian lagi dan lagi menjadi garda terdepan yang akan langsung kehilangan nyawanya. Sementara ada satu buah golden hour dikeluarkan namun tidak mengenai siapapun. Dan bahkan KZ tidak untuk bertahan lebih lama dan akan kehilangan nyawanya. Double kill untuk seorang Franz, mungkin buat triple kill. Tapi Rick J begitu luar biasa, maniak. Dan bahkan kali ini Sabes untuk Franz yang memastikan kemenangan.